Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Setelah kita membahas pembahasan yang kedua, yaitu tentang pasukan Thalut yang diuji dengan sungai, menguji tentang ketaatan mereka terhadap pemimpinnya. Sang pemimpin mengatakan, ya, barang siapa yang minum tidak termasuk pasukanku, kecuali yang mau minum hanya dengan seteguk air, minum dengan telapak tangannya. Namun ternyata lebih banyak yang minum dan tinggal sedikit yang bersama Thalut untuk melanjutkan peperangan melawan Jalut. Hingga pasukan yang sedikit ini berkata, kami tidak akan mampu untuk melawan Jalut dan pasukannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan menanamkan keimanan kepada mereka bahwasannya kemenangan itu dari pertolongan Allah, bukan dari dirimu, bukan dari jumlahmu. Kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya banyak. Maka apa yang terjadi? Disebutkan pada ayat 151, walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabra. Maka tak kalah mereka maju melawan Jalut dan pasukannya, maka pasukan yang sedikit ini berdoa, rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Rabb kami, tuangkan kesabaran kepada kami. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berilah kami pertolongan melawan orang-orang yang kafir. Kesabaran dalam perang tidak hanya kesabaran yang bermakna sabar dalam menghadapi musuh, tapi kesabaran dalam perang ini adalah kesabaran yang mencakup 3 hal. Sabar untuk tetap dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi takdir Allah. Bahkan masa-masa peperangan semacam ini, 3 hal jenis kesabaran di atas harus benar-benar dijaga, ya. Karena disebutkan dalam ayat yang lain, nanti kita bahas pada pembahasan pasukan Nabi Musa yang berzina. Kemudian Allah menghancurkan pasukan mereka dalam sehari dengan 1 penyakit. Ribuan tentaranya yang mati karena penyakit taun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang kaum mukminin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min faurihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya, maka dikatakan iya, cukuplah jika kamu mau bersabar, bertakwa, ya, maka seketika itu pula akan datang malaikat, ya, akan datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Bala intas biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada, yang mereka menyerang secara tiba-tiba, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dengan turunnya 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ini apabila bersabar, dibantu dengan 5.000 malaikat. Ini kisah pada perang apa? Pada perang Badar. Karena pada 2 ayat sebelumnya disebutkan walaqad nasarakumullahu bi Badrin, dan sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepadamu pada perang Badar. 1 malaikat saja seandainya membantu, tidak ada yang bisa mengalahkan.
Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dengan malaikat yang jumlahnya ribuan. Subhanallah. Inilah sejatinya kemenangan yang mungkin tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi dengan doa yang Allah kabulkan, Allah memberikan pertolongan dengan seluruh jenis pasukannya, tidak hanya berupa malaikat. Karena Allah berkata apa? Walillahi junudus samawati wal ardh, dan milik Allah pasukan yang ada di langit dan di bumi. Allah menghancurkan pasukan Ahzab dengan apa? Dengan angin. Fahazamuhum biidznillah. Maka Allah mengalahkan mereka mereka mengalahkan pasukannya Jalut yang dipimpin oleh Talut dengan izin Allah. Wa qatala Dawud Jalut, dan Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka wal hikmah. Kemudian Allah memberikan kerajaan dan hikmah kepada Nabi Daud. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan kepadanya apa yang dia kehendaki. Walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardh. Kalaulah bukan karena Allah melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Jadi dalam kehidupan dunia itu selalu ada yang berbanding, ya. Ada Romawi, ada Persia. Kalau zaman sekarang ada Amerika, ada Rusia, ada Cina, ada pembanding. Maka seandainya satu ingin berbuat seenaknya, yang lain akan membela. Ini salah satu apa? Salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala membela sebagian yang lain dengan apa? Dengan kekuatan sebagian yang kedua atau yang ketiga. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada seluruh alam. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu bil haqq, dengan benar. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah di atas itu seakan-akan menjadi tanda apa? Tanda kebenaran risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah memberitakan sebuah kisah, ya, Bani Israel zaman dahulu yang mungkin tidak ada dalam kitab-kitab ahlul kitab. Akan tetapi itu tidak ada yang membantah. Kisah ini adalah kisah yang benar, disebutkan secara terperinci. Seluruh kisah, seluruh berita zaman dahulu itu hanya didapatkan lewat wahyu. Nah, maka di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau berkata, ailamma wajaha hizbul iman wa hum qalilun min ashabi Talut li'aduwihim ashabi Jalut wa hum adadun katsir. Maka ketika pasukan keimanan yang jumlahnya sedikit dari pasukannya Talut menghadapi musuhnya pasukannya Jalut yang jumlahnya banyak, maka pasukan keimanan, ya, pasukan iman ini berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Rabb kami, anugerahkan kesabaran kepada kami. Ai anzil alaina sabra min indik, yaitu turunkan kesabaran untuk kami dari sisimu. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah kaki kami. Ai fi liqa'il a'da, yaitu dalam menghadapi musuh. Wa jannibnal firar wal ajaz, dan jauhkan dari kami keinginan untuk lari dan rasa lemah untuk menghadapi musuh.
Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berilah kami pertolongan menghadapi orang-orang kafir. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, fahazamuhum biidznillah, maka pasukannya Talut mengalahkan pasukannya Jalut dengan izin Allah. Maka fahazamuhum maknanya adalah ghalabuhum wa qaharuhum binasrillahi lahum, yaitu mereka mengalahkannya dengan pertolongan Allah yang Allah berikan kepada pasukan iman. Wa qatala Dawudu Jalut, dan Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Summa alal mulku ila Daud alaihi salam ma'ama manahahullahu bihi minan nubuwatil azimah. Kemudian setelah itu kerajaan kembali kepada Nabi Daud alaihi salam dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Daud berupa kenabian yang besar. Maka Nabi Daud menjadi raja dan juga menjadi seorang nabi. Subhanallah. Sebelumnya Bani Israel tidak punya raja, punya nabi. Ada nabi tapi tidak ada rajanya. Mereka minta untuk ditunjuk salah satu di antara mereka sebagai raja. Maka dikabulkan permintaannya. Ada nabi tidak bisa menjadi raja, ada nabi tidak dianggap. Maka adalah raja, yang raja ini sebagian diingkari, tidak diterima. Akan tetapi ketika disebutkan kebenaran wahyu yang menunjuk Talut sebagai raja mereka, akhirnya apa? Semuanya menerima. Tapi Talut ini bukan nabi. Dia bukan nabi, tapi punya ilmu seperti ilmu para nabi. Kemudian setelah itu Allah mengangkat kembali derajat Bani Israel dengan diangkatnya seorang nabi dan juga menjadi raja Bani Israel. Siapa? Nabi Daud alaihi salam. Dia nabi dan dia juga sebagai raja Bani Israel. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah berkata, wa atahullahul mulk, dan Allah memberikan kerajaan itu. Alladzi kana biyadi Talut, yang tadinya ada di tangan Talut. Wal hikmah, dan Allah berikan hikmah. Al hikmah di sini penafsirannya adalah an-nubuwah, yaitu kenabian. Hasil istinbat Ibnu Katsir bahwasannya Nabi Daud ini sebagai raja dan juga sebagai nabi dari kalimat wa atahullahul mulka wal hikmah, yaitu Allah memberikan kerajaan itu kepada Nabi Daud, dan domir itu kembali kepada yang terdekat, dan nama yang paling dekat dengan domir atahu itu adalah nama Nabi Daud. Maka kerajaan itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, dan Allah juga memberikan apa? Hikmah. Hikmah di sini penafsirannya adalah an-nubuwah wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Daud apa yang dia kehendaki. Ai mimma yasha Allah minal ilmi alladzi ikhtassahu bihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang Allah kehendaki dikhususkan untuk Nabi Daud saja. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berkata, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardh. Seandainya Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti bumi ini akan rusak, akan hancur. Maka penafsirannya laulahu yadfa'u an qaumin bi akharin, kalaulah bukan karena Allah membela suatu kaum dengan kaum yang lain, kama dafa'a an Bani Israel bi muqatalati Talut wa saja'a Daud la halaku, sebagaimana Allah membela
Bani Israel ya dengan pasukan Tolut yang memerang Jalut, kemudian ditambah dengan keberanian kepahlawanan Nabi Daud, lahalaku, pasti mereka semua akan hancur. Kama qala, sebagaimana Allah berkata dalam ayat yang lain pada surat Al-Hajj, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudkaru fiha ismullahi katsira. Baik. Maka dalam surat Al-Hajj ya disebutkan dengan ayat yang mirip, dikatakan kalaulah bukan ya seandainya Allah melindungi atau menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dihancurkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Bukan berarti ini kita membenarkan agama mereka. Berarti disebutkan ya tempat-tempat ibadah orang kafir juga dilindungi oleh Allah, bukan. Akan tapi ini hanya sebagai contoh bahwasannya Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi suatu kaum itu didatangkan kaum yang lain. Wa qauluh, kemudian Allah berkata walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, akan tetapi Allah memiliki karunia yang besar bagi alam semesta. Ai manna 'alaihim wa rahmatan bihim, yaitu Allah memberikan karunia dan rahmatnya kepada mereka. Yadfa'u anhum bi ba'dihim ba'da, yang Allah melindungi sebagian dengan sebagian yang lain. Walahul hukmu wal hikmah, dan milik Allah hukum dan hikmah. Wal hujjah, dan hujjah ala khalqihi, bagi makhlukna. Fi jami'i af'alihi wa aqwalihi, pada seluruh perbuatan dan perkataannya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berkata, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan dengan benar. Ya. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau, domirnya kembali kemana ini? Nah, domirnya kembali kepada Rasulullah. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar ya termasuk utusan Allah. Hal-hal semacam ini banyak disebutkan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya bercerita tentang apa? Bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kemudian di akhir cerita Allah memberitahukan bahwasannya cerita ini dari wahyu, dan itu sebagai tanda apa? Kebenaran nubuwah Rasulullah SAW. Dan ini adalah salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai barometer untuk mendeteksi ya nabi-nabi palsu. Jadi apa yang bisa mereka beritakan tentang perkara gaib? Apa yang bisa mereka beritakan? Tidak ada. Mereka hanya merubah dan memodifikasi Al-Quran. Ucapan-ucapannya yang berbicara tentang perkara gaib tidak ada. Tidak ada yang benar, atau mungkin tidak berani berbicara sama sekali. Anda bisa mengoreksi tentang apa? Sepanjang sejarah para nabi palsu, dari Musailamah Al-Kadzdzab sampai zaman sekarang. Kalau mereka berbicara tentang perkara gaib, tidak ada benarnya. Baik. Dalam kisah Nabi Yusuf, yang ini adalah satu-satunya surat yang berbicara tentang satu kisah dari awal sampai akhir. Di akhir pembahasan, yaitu ayat 102, Allah berkata, "Dzalika min amba'il ghaib."
Yang demikian itu termasuk apa? Berita-berita gaib. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, dan engkau tidaklah hadir bersama mereka. Id ajma'u amrohu, ketika mereka sepakat untuk mengambil keputusan, ya, mengatur apa? Mengatur tipu daya. Wahum yang kurun, engkau tidak hadir di masa mereka, akan tapi engkau dapat cerita. Subhanallah, kisah Maryam, kisah Zakaria juga digambarkan dengan apa? Dengan kalimat yang mirip pada surat Ali Imran, ya. Dari ayat 35. Dari awal kisah, qala imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharrara. Ya, dan ingatlah ketika istri Imran itu berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu dengan kandunganku yang ada dalam perutku, muharrara, akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Kemudian disebutkan kisah Zakaria dan perselisihan di antara mereka untuk siapa yang lebih berhak mengkafil merawat siapa? Maryam. Maka mereka mengundi, dan ini kejadian disebutkan dengan awal ayat dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik, dan itulah termasuk berita-berita gaib, cerita-cerita gaib zaman dahulu yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun, dan engkau tidaklah hadir, ya, bersama mereka, di hadapan mereka ketika mereka melemparkan pena untuk mengundi siapa di antara mereka yang berhak memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Kalau kita tambahkan, dan engkau tidak membaca kitab-kitab lain karena engkau adalah nabi yang ummi, maka bisa dikatakan ini adalah mukjizat kebenaran nubuwah dan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka barang siapa yang mengaku sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, tidak akan bisa dipisahkan dengan apa? Berita-berita gaib. Karena tanda seorang nabi, seorang rasul itu harus menerima wahyu. Mana tanda wahyu yang engkau terima? Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka di sini dikatakan ai hadhihi ayatullah allati qasasnaha 'alaika min amril ladina dzakarnahum bil haqq. Dan ini adalah ayat-ayat Allah yang kami ceritakan kepadamu tentang perkara orang-orang yang kami sebutkan mereka bil haq, dengan benar. Ai bil waqi' alladzi kana 'alaihi al-amr. Bil haq yaitu apa? Sesuai dengan kejadian yang dulu pernah terjadi. Al-mutabiq lima bi aidi ahli kitab minal haq, yaitu cerita ini persis seperti yang ada, seperti yang termaktub dalam kitab-kitab yang dipegang oleh ahlul kitab. Alladzi ya'lamuhu ulama Bani Israil, yang diketahui oleh ulama-ulama Bani Israil. Wa innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya laminal mursalin, benar-benar utusan Allah. Hada wa hada taukidun wa tawdi'ah lil qasam, dan ini adalah sebagai penguat dan sebagai pembuka dari apa? Dari sumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi para rasul yang disebutkan pada ayat-ayat di atas, ya,
itulah rasul-rasul yang kami melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain. Maka untuk mengetahui nabi dan rasul ini lebih afdol daripada yang ini, itu hanya dengan dalil, hanya dengan wahyu. Ini juga bantahan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka meremehkan nabi di akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang itu disebut sebagai apa? Pemimpin para nabi. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahu darajat. Di antara para nabi itu diajak bicara langsung oleh Allah, dan Allah mengangkat sebagian mereka beberapa derajat. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat, yaitu apa? Tanda-tanda atau ayat-ayat yang sangat terang, sangat jelas. Artinya orang yang mau membaca, mendengar, melihat itu tidak akan bisa menolak. Semacam apa? Mukjizat. Ayat bayinat ini diartikan sebagai mukjizat. Ya, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Maka kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam itu mukjizat, beberapa mukjizat. Dan kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Wa ayyadnahu, dan kami perkuat, kami tolong dia, kami teguhkan dia dengan Ruhul Qudus. Walau sya'allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhul bayyinat. Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan baku bunuh, tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka sendiri yang berbeda pendapat. Faminhum man amana, di antara mereka ada yang beriman, wa minhum man kafar, dan di antara mereka ada yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu, jika Allah berkehendak mereka tidak akan saling membunuh. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Yukhbiru ta'ala annahu faddala ba'dar rasul ya ala ba'd. Maka Allah memberitahukan pada ayat di atas, Allah melebihkan sebagian rasul di atas sebagian yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berkata dalam surat Al-Isra, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Dan sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi di atas sebagian yang lain. Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Wa qala hauna, maka di sini Allah berkata, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah. Siapa? Yakni Musa wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Kapan Rasulullah diajak bicara langsung? Kapan? Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, menerima kewajiban sholat 5 waktu langsung dari Allah, tidak melewati Jibril. Wa kadzalika Adam, demikian juga Nabi Adam. Kama warada fihil hadits al-marwi fi sahih Ibnu Hibban, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan pada Sahih Ibnu Hibban dari Abi Dar, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat sebagian mereka beberapa derajat di atas sebagian yang lain. Kama sabata fi haditsil Isra, sebagaimana disebutkan pada hadis peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa pendalilannya? Hina ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-anbiya, sebagaimana atau ketika Nabi melihat para nabi fis samawat, ada di langit-langit, bihasab tafawut manazilihim
sesuai dengan perbedaan manazil, ya, derajat mereka indallah, di sisi Allah. Fa in qila, apabila ada yang bertanya, famal jam'u baina hadhil ayat wa bainal hadits ats-tsabit fi shahihain, bagaimana cara menjamak antara ayat ini dengan hadis yang disebutkan pada Sahih Bukhari dan Muslim? An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah dia berkata, istabba rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud. Ada salah seorang dari kaum muslimin bertengkar dengan seorang Yahudi. Faqala al-Yahudi, ya, fi qasamin yuqsimu, orang Yahudi bersumpah, la walladzi istafa Musa 'alal alamin. Nah, dia mengatakan tidak, demi yang memilih Nabi Musa di atas seluruh makhluk. Fa rafa'al muslim yadahu falatama biha wajhal yahudi. Maka orang muslim ini mengangkat telapak tangannya dan menempeleng orang Yahudi, tidak rela kalau Nabi Muhammad direndahkan. Dia berkata, ai khabith, wahai orang yang jelek, wa ala Muhammad, apakah yang kamu maksud? Nabi Musa itu dipilih oleh Allah di atas seluruh alam, termasuk lebih baik dari Nabi Muhammad. Faja al-Yahudi ila Rasulillah fastaka, maka orang Yahudi datang kepada Rasulullah mengadu karena ditempeleng oleh orang muslim ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, la tufaddiluni 'alal anbiya, janganlah engkau melebih-lebihkan aku di atas para nabi terdahulu. Fa innan nas yus'aqun yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia nanti pada hari kiamat semuanya pingsan. Fa'akun awwala man yufik, saya adalah orang yang pertama sadar, siuman. Fa'ajidu Musa batisan biqaimatil ars, dan aku mendapatkan Nabi Musa itu memeluk tiang-tiang ars. Fala adri afaqa qabli am juzia besok katib tur. Aku tidak tahu apakah dia siuman sebelum saya ataukah dia termasuk orang yang tidak pingsan, ya, dilindungi dari apa? Dari pingsan ketika mendengar mendengar teriakan. Fala tufaddiluni 'alal anbiya, maka jangan engkau melebihkan aku di atas para nabi terdahulu. Kemudian dalam riwayat disebutkan wala tufaddilu bainal anbiya, janganlah engkau melebih-lebihkan di antara para nabi. Fal jawab min wujuh, maka jawabannya ada beberapa perkara. Ahadua, yang pertama, anna hada qabla ayya'lam bitafdil, kemungkinan ini diucapkan oleh Rasulullah sebelum mengetahui keutamaan beliau di atas para nabi. Wa fi hada nadhar, tapi jawaban ini masih kurang tepat. Asani, jawaban yang kedua, anna hada qalahu min babil hadm wat tawadu. Ini dikatakan oleh Rasulullah hanya sebagai bentuk merendahkan diri. As-salis, jawaban yang ketiga, bahwasannya ini adalah larangan melebih-lebihkan satu nabi dengan yang lain dalam kondisi pertengkaran. Jadi untuk menyelesaikan pertengkaran, maka Rasulullah mengatakan apa? Jangan melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain. Semuanya juga Rasul, semuanya adalah Nabi Allah. Untuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan pertengkaran. Dan tidak diragukan kalau Rasulullah adalah yang paling paling afdol. Kalau Rasulullah mengatakan dia yang paling afdol, tidak selesai masalah. Berlanjut pertengkaran. Jawaban yang keempat, la tufaddilu bimujarradil ara' wal asabiyah. Mungkin maksudnya janganlah engkau melebihkan sebagian nabi di atas sebagian yang lain hanya dengan pendapat dan fanatik saja. Al-khamis, kemudian yang kelima, laisa maqamu tafdil ilaikum, hampir mirip dengan jawaban yang keempat, ya, melebih-lebihkan sebagian nabi di atas sebagian yang lain itu bukan urusanmu.
Ya, bukan engkau yang menentukan. Wa innama huwa ilallah, akan tapi itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa alaikumul inqiyad wa taslim lahu wal iman bihi. Maka engkau wajib menerima, berserah diri dan beriman dengannya. Ini adalah beberapa jawaban di atas. Allahu a'lam bishawab ya. Dari jawaban-jawaban ini adalah usaha untuk menjamak antara ayat ini dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis di atas riwayat Bukhari dan Muslim. Dipastikan hadis ini adalah sahih. Kalau hadisnya sahih berarti tidak mungkin bertentangan dengan ayat. Maka usaha yang paling baik adalah menjamak antara hadis tersebut dengan ayat. Wa qauluhu, kemudian Allah berkata, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa al-bayyinat. Al-bayyinat ini artinya adalah al-hujjaj, yaitu dalil-dalil, wad dalail al-qati'ah, ya, dan dalil-dalil yang mematikan. Al-qati'ah itu yang mematikan. Artinya mematikan apa? Tidak bisa dibantah. Rasulullah SAW juga punya mukjizat semacam ini. Mereka tidak bisa membantah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang mereka ingin menjatuhkan Rasulullah. Maka mereka ingin menguji kebenaran pengakuan Rasulullah ya sudah berangkat ke Baitul Maqdis. Itu yang bisa mereka lakukan. Adapun Mi'rajnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, mereka tidak punya bahan untuk menguji kebenarannya. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah tentang sifat-sifat Masjidil Aqsa, berapa tiangnya, pintunya, ya, dijawab semuanya oleh Rasulullah dan mereka diam, tidak ada yang membantah. Kemudian Rasulullah memberitahukan ya bahwasannya rombongan kafilah dagangmu ya itu ada di tempat ini dan akan sampai ke Mekah hari ini. Langsung ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan persis mereka datang pada hari itu. Ini disebut apa? Al-ayat al-bayyinat. Apakah mereka bisa membantah? Tidak bisa membantah. Akan tapi apakah mereka beriman? Tidak juga. Na'udzubillah. Betapa banyak di antara kaum muslimin juga seperti itu. Dijelaskan tentang perbuatan syiriknya, perbuatan kufurnya, tentang bid'ahnya, tidak punya jawaban. Akan tapi akhirnya menjawab dengan jawaban umum, lakum dinukum waliyadin. Ya, ini pemahaman kami, keyakinan kami. Ya, kalau berbeda, ya ambil keyakinanmu sendiri. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ala sihhati ma jaa Bani Israil bihi. Ya, ad-dalail al-qati'ah, mukjizat, dalil-dalil yang mematikan untuk memperkuat kebenaran apa yang dibawa oleh Bani Israil. Min annahu Abdullah wa rasuluh, bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada mereka. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan Allah memperkuat Nabi Isa dengan Ruhul Qudus. Yakni maksudnya annallaha ayyadahu bi Jibril alaihissalam. Allah memperkuat, meneguhkan Nabi Isa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Summa qala ta'ala walau sya'allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu ay bal kullu dzalika an qada'illah wa qadari. Maka mereka saling membunuh, saling berperang. Kenapa saling membunuh, saling berperang? Karena ketika diutus para rasul, manusia terpecah menjadi dua. Ada yang beriman, ada yang kafir. Maka dalam ayat yang lain Allah berkata walau sya'allahu la'am walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Seandainya Allah berkehendak, maka seluruh manusia yang di muka bumi akan beriman. Tidak ada yang kafir. Akan tapi ketika ada yang beriman, ada yang kafir, maka tidak bisa dihindari mereka akan saling berperang.
Walihada qala, oleh sebab itu Allah berkata, walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Maka peperangan, kemudian permusuhan, bantah membantah dengan ahlul kufri, ahlul bidah, ahlul dolal, itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Ini nasnya, ini dalilnya. Apabila ada dakwah kok tidak membantah sama sekali, tidak punya musuh sama sekali, bisa hidup di atas seluruh golongan dan seluruh pemahaman, maka perlu dipertanyakan apa yang Anda dakwahkan. Jawabannya tidak ada yang Anda dakwahkan, kecuali Anda hanya ingin mencari ridho seluruh manusia dengan perbedaan akidah dan madhabnya. Ini bukan dakwah, ya, ini bukan prinsip. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.